ikut serta kita hadirkan diri kita di tempat ini supaya acara ini dapat kita laksanakan dengan baik dari awal hingga akhir. Maka kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Pastor Aloysius. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur Tuhan atas segala anugerah-Mu yang boleh kami alami, atas penyertaan-Mu dalam perjalanan dan perjuangan umat-Mu. Kita lakukan sekaligus, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi kita harus maju. Ini yang diangkat adalah, yang diberhentikan adalah frater, yang diangkat juga frater. Boleh pengangkatan dari yayasan, tetapi juga boleh sekaligus juga itu karena surat permohonan dari Indonesia. Maka demikian di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun kita masih PJJ, tetapi pengurus yayasan membuat pelantikan sedemikian dan dapat berjalan dengan baik untuk pembelajaran berikut. Demikian kita lakukan acara serah terima hari ini. Yang pertama, pembacaan SK pemberhentian Kepala Sekolah SMP Budi Dharma. Kepada pengurus yayasan dengan hormat dipersilakan. Surat keputusan nomor 687/SDM/3/7 Romawi tahun 2020 tentang pemberhentian dengan hormat David Jeda sebagai Kepala SMP Budi Dharma Badite. Pengurus Yayasan Perguruan Katolik Santo Yosef Medan di Pematang Siantar menimbang satu surat Dewan Pimpinan Provinsi CNM Indonesia tanggal 17 Maret 2020 dengan nomor surat 014/DPP dan seterusnya, tanggapan tentang permohonan personalia atas nama David Jeda. 2. Pengurus Yayasan Perguruan Katolik Santo Yosef Medan di Pematang Siantar menimbang 1. Bahwa masa jabatan David Jeda telah berakhir sebagai Kepala SMP Budi Dharma Badite. 2. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepala sekolah dan untuk menjaga stabilitas kegiatan proses belajar mengajar pada SMP Budi Dharma Badite, maka pengurus yayasan perlu mengangkat Kepala SMP Budi Dharma Badite. 3. Berkenaan dengan poin 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan. Mengingat 1. Anggaran dasar YPK Santo Yosef Medan. 2. Peraturan pokok kepegawaian YPK Santo Yosef Medan di Pematang Siantar. Memperhatikan hasil rapat pengurus YPK Santo Yosef Medan di Pematang Siantar tanggal 22 Juli 2020. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat Benat Robert Simbolon, lahir di Simpang 4, Asahan pada tanggal 8 Februari 1975 sebagai Kepala SMP Budi Dharma Badite. Kedua, bertanggung jawab kepada pengurus YPK Santo Yosef Medan di Pematang Siantar dalam hal penataan, pembinaan, dan pengembangan SMP Budi Dharma Badite. Ketiga, bersedia memenuhi menaati peraturan yang berlaku YPK Santo Yosef Medan di Pematang Siantar. Keempat, Kepala SMP Budi Dharma Badite harus dapat mengemban tugas dan tanggung jawab kepala sekolah baik dalam urusan intern maupun ekstern. Kelima, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai ada ketentuan lebih lanjut dari pengurus yayasan. Keenam, asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diindahkan dan dilaksanakan. Ketujuh, surat keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata di dalamnya ditemui kesalahan atau kekeliruan. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 25 Juli 2020, pengurus YPK Santo Yosef Medan di Pematang Siantar, Ketua Alkuin Segalani, Lisensiat Ilsi Karoji, Sekretaris Bidang Menari, SPD, Tertangga.
Yayasan Perguruan Katolik Santo Yosef Medan di Pematang Siantar menyimpang. 1. Surat Dewan Pimpinan Provinsi CMM Indonesia tanggal 17 Maret 2020 dengan nomor surat 014/DPP IN/3/2020 tanggapan tentang permohonan personalia atas nama Theodora Hera. 2. Maka untuk itu perlu dibocorkan surat pemberhentian Theodorus Hera sebagai Kepala SMA Bintang Timur 1 Belige dengan menerbitkan surat keputusan yang jelas. Yang diserahkan kepada ketua yayasan, nanti diserahkan kepada kepala sekolah yang baru. Agak berjejer, Pastor, supaya rapat. Ya. Kemudian kepala sekolah yang sudah menerima SK pemberhentian menyerahkan laporan pertanggungan kepada ketua yayasan. Terima kasih kami sampaikan kepada Frater David, Frater Theodorus yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kami persilakan kembali ke tempat. Dilantik dulu. Pamenan dilantik. Kemudian Frater David sekaligus. Naskah pelantikan Kepala SMA Bintang Timur 1 Belige atas nama David Jeda. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2020, berdasarkan surat keputusan pengurus YPK Santo Yosef Medan di Pematang Siantar nomor 600/ST-Y/SDM-P-2/7/2020 tentang pengangkatan Kepala Sekolah SMA Bintang Timur 1 Belige. Maka dengan ini melantik Saudara David Jeda sebagai Kepala Sekolah SMA Bintang Timur 1 Belige. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Pematang Siantar 28 Juli 2020 yang melantik Ketua YPK Santo Yosef Medan di Pematang Siantar Alboin Silalahi Lisensiatus Juridis Kanonici. Yang melantik Kepala SMA Bintang Timur 1 Belige Frater David Jeda. Selanjutnya pelantikan Frater Bernard. Naskah pelantikan Kepala SMP Budi Dharma Belige atas nama Bernard Robert Simbolon. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2020, berdasarkan surat keputusan pengurus YPK Santo Yosef Medan di Pematang Siantar nomor 600/ST-Y/SDM-P-2/7/2020 tentang pengangkatan Kepala Sekolah SMP Budi Dharma Belige. Maka dengan ini melantik Saudara Bernard Robert Simbolon sebagai Kepala Sekolah SMP Budi Dharma Belige. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Pematang Siantar 28 Juli 2020 yang melantik
Ketua YPK Santo Yosef Medan di Pematang Siantar, Albuen Silalahi Lisensiatus Juridis Kanonici, yang dilantik Kepala SMP Budi Dharma Balige, Benar Robert Simbolon. Selanjutnya, pengangkatan sumpah oleh frater yang dilantik. Pertama kepada frater Bernard, lalu yang kedua nanti kepada frater David. Sumpah jabatan. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan mentaati aturan dan moralitas Gereja Katolik. Yang kedua, bahwa saya untuk diangkat menjadi kepala sekolah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, bahwa saya akan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Yang keempat, bahwa saya akan mematuhi peraturan yayasan dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang kelima, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan sekolah dan yayasan, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan sekolah dan yayasan daripada kepentingan saya sendiri maupun golongan. Yang keenam, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan sekolah dan yayasan. Yang ketujuh, bahwa saya tidak akan kerja rangkap dengan instansi lain. Yang kedelapan, bahwa saya akan bekerja sama dengan yayasan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Yang kesembilan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Yang kesepuluh, bahwa saya akan mengundurkan diri jika tidak mampu melaksanakan tugas tanpa menuntut apapun dari sekolah maupun yayasan. Kiranya Tuhan menolong saya. Sumpah jabatan. Demi Tuhan saya berjanji. 1. Bahwa saya akan mentaati aturan dan moralitas Gereja Katolik. 2. Bahwa saya untuk diangkat menjadi kepala sekolah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahwa saya akan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. 4. Bahwa saya akan mematuhi peraturan yayasan dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 5. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan sekolah dan yayasan, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan sekolah dan yayasan dan daripada kepentingan saya sendiri ataupun golongan. 6. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan sekolah dan yayasan. 7. Bahwa saya tidak akan kerja rangkap dengan instansi lain. 8. Bahwa saya akan bekerja sama dengan yayasan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. 9. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. 10. Bahwa saya akan mengundurkan diri jika tidak mampu melaksanakan tugas tanpa menuntut apapun dari sekolah maupun yayasan.
Tuhan menolong saya. Kiranya Allah yang Maha Kuasa membantu kalian untuk melaksanakan tugas ini. Bapa yang Maha Baik, kami mohonkan berkat-Mu bagi kedua frater ini yang akan menjabat sebagai kepala sekolah di SMP dan di SMA. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati mereka, memberikan kesehatan dan memberikan roh kebijaksanaan kepada mereka untuk melayani pendidikan frater Bernard di SMP, frater David di SMA. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat propisiat buat kalian berdua. Laporan pertanggungjawaban sekaligus memorandum diserahkan kepada yang baru diangkat. SMP ke frater Bernard, SMA ke frater David. Kalian selamat menjalankan tugas yang baru. Yang benar ini tugasnya yang baru. Saya hormati para pengurus Yayasan Santi Yosef Medan, Yayasan Pendidikan Tertulus Santi Yosef Medan di Kecamatan Siantar, dan juga yang ada di perwakilan Bolige. Yang saya hormati Pastor Tiket, Pastor Amros, kebetulan yang selalu bersama-sama dengan kami di tempat ini. Hampir satu minggu, hampir ketemu terus. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba yang mewakili hari pada kesempatan ini, dan juga Kepala Kantor Cabang Dinas Provinsi Sumatera Utara untuk SMA, SMK, SMA SMK yang hari pada kesempatan ini. Yang saya hormati kawan-kawan yang sungguh sangat akrab sebenarnya, walaupun baru genap setahun lewat sedikit, MKKS, SMP, MTS, Kabupaten Toba yang di depan sungguh sangat dekat sebenarnya, yang belakang Risma sering-sering ketemu. Yang saya hormati komite sekolah SMP dan SMA ada. Yang saya hormati senior yang masih memberikan semangat, Bapak Pangaribuan yang ada hari bersama dengan kita, Kepala SMA BTB pada periode yang lalu. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah SMP swasta Budi Dharma Belige. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah SMA Bintang Timur Belige. Yang saya hormati Ketua Yayasan Santi Yosef Medan di Kecamatan Siantar beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Yang saya hormati sebenarnya Provinsial Frater JNM Indonesia. Yang terhormat Bapak Perwakilan Yayasan Santi Yosef di Kecamatan Siantar yang ada di Belige. Yang kami hormati Pastor Paroki. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah SMP Budi Dharma Belige. Yang saya hormati para kepala sekolah SMA Bintang Timur beserta para PKS, SMP Budi Dharma yang terdahulu beserta para PKS, dan SD Santi Yosef Santo Francisco Belige. Bapak Ibu Guru SMP Budi Dharma dan SMA Bintang Timur yang saya cintai, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Segala puji syukur pada Allah yang Maha Baik atas segala rahmatnya yang kita terima. Pada siang ini masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir dalam acara serah terima jabatan kepala sekolah SMA Bintang Timur Belige dan SMP Budi Dharma. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berada di hadapan para pastor, para suster, Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan sepatah kata sambutan dalam acara pelantikan kepala sekolah ini. Jabatan kepala sekolah
di SMP Budi Dharma yang saya emban merupakan tugas yang tidak mudah untuk dilaksanakan jika tidak ada kerjasama dari semua pihak yang ada, dari yayasan, dari dinas pendidikan setempat, rekan-rekan kepala sekolah, para guru dan pegawai, serta anak didik. Tanggung jawab yang diberikan akan menjadi ringan jika dapat dilaksanakan dengan semestinya dengan melibatkan semua pihak yang ada. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan pendidikan nasional ini akan dapat kita wujudkan jika kita sebagai orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses mendidik anak-anak yang dipercayakan orang tua kepada kita, saling bahu-membahu dan bekerja sama. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang mendidik dan menjadikan anak-anak didiknya sebagai generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Guru merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan dalam proses belajar mengajar. Maka sebaiknya kita sebagai guru sadar akan profesi yang kita emban. Guru profesional adalah semua orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap pendidikan para siswa, baik secara individual maupun klasikal. Hal ini berarti bahwa guru harus memiliki dasar kompetensi sebagai bentuk wewenang dan kemampuan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Terutama untuk saat sekarang ini, di mana wabah corona masih menjadi momok yang menakutkan untuk kita. Kreativitas seorang guru dalam mendampingi anak melalui kegiatan daring sangat diperlukan. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi ajar, tetapi juga dituntut untuk menguasai teknologi agar proses belajar mengajar tetap terlaksana. Saya sebagai kepala sekolah diberi kesempatan untuk memimpin dan menjadi manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan di segala bidang kehidupan. Produktivitas sekolah dapat dilihat dari output pendidikan yang berupa suasana pendidikan, prestasi anak didik, mutu tamatan yang tinggi, dan diterima di sekolah-sekolah favorit, dan bagaimana anak didik bersikap di tengah keluarga dan masyarakat. Ini semua hanya akan tercapai jika ada kerjasama di dalam sekolah tersebut antara kepala sekolah dan staf pengajar serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Maka pada kesempatan ini saya memohon kepada kita semua, mari ajari saya, tolong saya, dan kritiklah saya jika memang dalam pelaksanaan tugas nanti ada kesalahan, ada kekeliruan, dan ada kekurangan. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Horas, horas, horas. Terima kasih pada para terkenal. Kesempatan juga kami berikan untuk kesempatan berkata-kata dari para. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk kita semua, pertama Pastor Kep, Pastor Paroki, dan Pastor Tuan, berikut pengurus yayasan, Pastor, Suster, dan Pak Kier Mengaku, Kepala Dinas Kabupaten, juga para cabang dinas SMA, SMK Provinsi Badike, Provinsi Sumatera Utara,
para kepala ketua MKKS baik SMP maupun SMA, pada Bapak Pengaribuan yang hadir di sini, PKS SMP maupun SMA, juga guru yang ada, juga kedua saudara saya, Frater Bernard dan Frater Taufik. Pastor, masih juga dengan para frater, juga para suster yang ada di tempat ini, dan yang kami hormati pengurus Yayasan Pendidikan Katolik Siantar yang ada juga di tempat ini, juga dengan yang terhormat senior orang tua kami, mantan kepala sekolah Intan Timur Beligi Bapak Ridwan, dan yang kami hormati rekan teman sejawat kami Pak Samosir mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Beligi, begitu juga dengan rekan kerja kami para kepala-kepala sekolah yang tergabung dalam musyawarah kerja kepala sekolah MKKS Kabupaten Pulau Samosir, mantan rekan Frater David, tapi juga komunikasi tidak akan terputus. Puji Tuhan kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bisa kita berkumpul pada saat ini dengan tanpa kurang suatu apapun, sesuai dengan anjuran pemerintah kita bahwa kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi tetap juga kita bersyukur karena kita masih bisa berkumpul pada saat ini untuk menyaksikan pelantikan rekan kerja kita, mitra kita di dunia pendidikan, itu Bapak Frater David dan Bapak Frater Simbulun, Frater Bernard. Kita berharap apa yang sudah diikrarkan tadi itu dengan mohon kepada Tuhan sehingga semuanya itu bisa terlaksanakan, terlebih dalam melayani di dalam bidang pendidikan. Semoga Frater Jamin Suster, teman-teman yang dari sebelumnya ada dari KKS, kepala sekolah yang menunggu semakin tinggi dan Dharma. Satu lagi pada hari ini karena pelaksananya serah terima pelantikan Frater CM tercinta ini. Kali ini kita akan mulai berbicara terdahulu. Umat berharap, pengurus yayasan juga berharap, orang tua siswa juga berharap bahwa apa yang sudah sukses dilaksanakan oleh kepala sekolah yang lama kiranya dapat ditingkatkan lagi oleh kepala sekolah yang baru. Tentu yayasan sudah sangat memikirkan apa yang terbaik untuk dilaksanakan di Beligi, khususnya seluruh antara Dharma dan Frater Theo sudah banyak berbuat di desa kita di sana Timur Beligi. Saya sedikit ya, karena kita juga sama-sama merancang partisipasi para alumni kita untuk ikut serta membangun sekolah kita. Ya, Frater bisa lagi kita sementara urusan alumni, tapi mungkin kita sambung nanti. Frater Theo sungguh sangat bagus bagaimana memotivasi para alumni sehingga para alumni kita dapat berpartisipasi untuk ya teman-teman selanjutnya. Baik, jadi bahagia, bangga bisa mengikuti acara yang sangat istimewa ini.
Ini baru pernah di kalangan kita mengikuti serah terima tugas jabatan kepala sekolah. Jadi pertama-tama terima kasih banyak kepada pengurus yayasan karena telah mengkoordinir sekolah-sekolah beristimewa acara serah terima ini dengan baik. Dan salam hormat juga kepada Dinas Pendidikan Toba dan juga Dinas Pendidikan Sumatera Utara cabang Toba ini yang telah hadir pada kesempatan ini. Tanpa kehadirannya, tanpa dukungannya, sekolah ini saya kira juga tidak ada apa-apanya. Justru karena ada dukungan dari pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, maka sekolah ini dapat bertahan, dapat mewujudkan dirinya sebagai bagian dari dunia instansi pendidikan. Sekali lagi kepada para bapak, terima kasih banyak. Spirit pendidikan Katolik adalah non scholae sed fidelisimus. Saya kira sudah sangat sering kita dengarkan bahwa memang kualitas keberadaan pendidikan kita bukan terutama diukur dengan angka-angka numerik, bukan dengan nomor, bukan dengan nilai-nilai di rapor, tetapi sejauh mana sekolah ini dapat membentuk orang-orang menjadi manusia selain berilmu, beriman, tetapi juga berbela rasa. Dan oleh karena itulah pendidikan kita selain mengedepankan unsur pengetahuan, tetapi juga unsur pembinaan, mentalitas, karakter, dalam hal ini saya bahasakan sebagai bela rasa. Dan ini tidak gampang. Banyak orang cerdas, berpengetahuan, tetapi tidak memanusiakan. Oleh karena itu saya pesankan seperti ini kepada kepala sekolah yang baru ini. Katakanlah bahwa anak-anak kita itu sudah terbelajar. Masih banyak orang yang berminat ke sekolah ini, sekurang-kurangnya dari umat kita saya dengar itu. Dan oleh karena itu, sekaitan dengan non scholae sed fidelisimus itu tadi, mesti guru-gurunya, kepala sekolahnya lebih terpelajar lagi. Ada ungkapan katakan bahwa mashkul mekaster katanya, long life education. Jadi bukan berarti bahwa sudah guru tugasnya hanya mengajar, justru guru itulah yang pertama belajar. Singkatnya saya katakan seperti ini. Jangan anak-anaknya terbelajar, tapi guru-gurunya apalagi kepala sekolahnya menjadi kurang ajar. Dan ini menjadi sangat berbahaya dalam dunia pendidikan kita. Dan oleh karena itu, ya menata diri sedemikian menjadi teladan, baik itu dalam berkomunikasi, disiplin waktu, pun juga dalam mengembangkan diri. Apalagi seperti sekarang ini, studi-studi atau belajar-belajar online itu, siapapun kita selalu mesti berbenah diri di sana. Mengembangkan diri tak kunjung henti. Frater David tadi sudah katakan bahwa sampai larut malam bisa saja berada di sekolah. Terima kasih bahwa dengan ungkapan itu tadi kami sudah melihat bahwa kehadirannya, motivasinya selain full time, mungkin juga super full time, tetapi juga full energi untuk pendidikan ini. Maka selain berterima kasih kepada kita semua, selamat kepada Frater David, Frater Bernard. Kami dari pihak gereja dalam hal ini mewakili Keuskupan Agung Medan tetap mendukung dan yang menemani, dan mungkin juga tempat berkonsultasi, tempat curhat daripada guru-guru atau dari kepala sekolah ini. Saya kira
yang patut mungkin dicatatkan oleh yayasan juga, dari dulu seolah mulai disituasikan dikotomi antara paroki dan sekolah, maka komunikasinya pun menjadi sangat berjarak. Bukan hanya jarak spasial lagi, tetapi terkadang juga sudah seperti jarak kontinental dia. Dan oleh karena itu, dengan ini saya kira, apalagi Frater tadi sudah ungkapkan komunikasi yang baik antara gereja, antara paroki dengan sekolah ini, maka kebersamaan kita kira akan jauh lebih baik. Demikianlah saya kira kita dapat mengelola sekolah-sekolah ini, pendidikan ini, sehingga memang kehadiran kita atas nama yayasan pun juga atas nama gereja sungguh dapat menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menyertai umatnya, yang memberikan keselamatan kepada masyarakat manusia. Demikian ungkapan saya, sekali lagi atas kebersamaan yang indah ini sampaikan banyak terima kasih. Horas, selamat siang. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Pastor Ambrosius sebagai uskup di tempat ini, yang menyampaikan harapannya terhadap dua sekolah kita ini kerjasama dengan baik. Sekali lagi Pastor, terima kasih. Penutup sekaligus juga bimbingan dari Ketua Yayasan. Dengan hormat kami persilahkan Pastor Christine Saudara. Terima kasih untuk semua undangan kami. Lalu ucapan terima kasih kami khususkan kepada Frater Theodorus yang dalam kurang lebih 3 tahun ya memberikan pelayanan kepada SMA Baligi ini, Bintang Timur 1 Baligi ini. Semoga segala jasa Frater yang baik dibuat untuk kemajuan SMA Baligi ini bisa dilanjutkan lagi, dikembangkan lagi oleh Frater David. Ya. Jadi kalau dari segi kebiaraan, ya, jejak Frater diikuti oleh kedua Frater ini, Frater David. Ya. Jadi meneruskan, ya, meneruskan apa yang dibuat oleh Frater. Jadi sekali lagi terima kasih. Jadi untuk kita ya di biara pergantian tugas itu biasa, ya. Dan terima kasih juga kepada dan sekaligus propisia kepada kedua Frater David yang berkenan bersedia menjadi kepala sekolah, menjadi pelayan di SMA Bintang Timur Baligi. Dan terima kasih kepada Frater Bernard Simbolon propisia menjadi kepala sekolah di SMP Budi Dharma. Untuk mewujudkan itu semua, saya masih menandaskan perlu kerjasama. Perlu kerjasama dengan dinas, kerjasama dengan gereja, kerjasama dengan yayasan, kerjasama dengan kepala-kepala sekolah. Pokoknya kita perlu kerjasama untuk mewujudkan itu dan sama-sama kerja, ya, tidak hanya meminta. Lalu yang kedua, untuk kita para biarawan-biarawati, kita memahami jabatan itu adalah pelayanan. Ya, jadi kedua Frater sebagai kepala sekolah di sini menjadi pelayan, ya, menjadi pelayan untuk semua yang ada di unit SMA untuk Frater. David pelayan
di SMP Frater Bernard. Maka dalam mewujudkan pelayanan dan kerjasama ini, kita belajar berguru juga kepada pelindung kita, Santo Yosef. Perlu kerendahan hati, perlu kelemah lembutan, dan perlu tanggung jawab, perlu ada kesabaran. Saya yakin kalau kita sama-sama dengan semangat dan spirit dari Santo Yosef pelindung kita sama-sama dapat mewujudkan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik di unit di mana kita melayani. Sekali lagi, jika ada kekurangan kami mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Nanti untuk dua makan dipimpin oleh Suster Aksi. Sementara nanti pengurus yayasan dan kepala sekolah yang diberhentikan dan yang diangkat, juga Pak Manaru, Pak Saragi sebagai saksi, dan Pastor Ambrosius menandatangani para tamu kami sudah bisa menikmati hidangan. Begitu pengumuman dari kami. Untuk itu kami undang Suster Aksi untuk membuat doa. Paling asam urat, Pastor.